Ya saudara-saudara sekalian, mungkin saudara-saudara masih mengingat nama kami 20 tahun yang lalu kami pernah menyiarkan langsung pandangan mata di setiap event-eventnya terbesar di wilayah Namjampang Kulon di Stadion Kebanggaan kita, ya, di mana di situ pernah berjaya Columbus, ya. 8 kali berturut-turut kami menyiarkan langsung pandangan mata, dan sekarang kami bersua kembali dengan saudara-saudara sekalian. Terima kasih pada saudara kami dari Columbus yang sudah berkenan, ya, jauh-jauh hari sudah memanggil nih. Kalau resannya dah hobinya hitung silaturahmi dengan masyarakat Pasiripisnya. Mungkin anda tidak pernah lupa dengan suara kami. Saudara-saudara sekalian, kita tertuju kembali pandangan mata kita ke lapangan hijau di Stadion Warna Neglasari Pasiripis di Piala Bergilir Pasiripis Cup yang pertama, di mana si kulit bundar sudah diletakkan di lingkaran tengah dihadapi nomor punggung 6 dari Pasiripis, dan skor sementara 1-0 Pasiripis unggul. Dan kick off babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai. Referee yang memimpin pertandingan saudara Iwan dari Cilacap. Baru saja kita saksikan penjaga gawang Sahul langsung saja membangun serangan yang benar ke depan, membangun serangan warna saya masih di daerah sendiri sebelah kanan pertandingan sendiri kepada saya memberikan hasil larak diri, sodorkan ke lepas ada Ompik ke tengah, namun ada pancang mengalih, namun datang lagi tekanan Ompik ke mengambil Abdi digalang oleh Lalang, halang gerak laju Ompik, 2 pemain 3 pemain lepas, namun Bimbi berlapis turun ke belakang, langsung saja terkeluar apa lemparan ke Gedal lakukan sudah ke tengah ke Warna Sari di awal babak yang Pasiripis, kerja sama dengan Panca, masih Panca yang mengalir bebas kembali, ada Gading bersama berikan, masih larak lirik terlalu Yopi angkat ke muka kembali, Komeng yang dituju, masih Komeng 1-2 hasil larak lirik kepada siap memberikan, masih mengambil ancang-ancang bekerja sama dengan Gading kembali, masih dengan Gunau atau Dipi ke muka lepas, ada nomor 2 namanya untuk Atoka, Gading ke tengah maju membentuk 1-2 mementingkan melewatinya melebar ke kanan, ada untuk serempat masih untuk angkat kita untuk pertahanan, kurang cermat heading kembali sudah datang dari Komeng membantu ke tengah lepas diganggu karena bukan sudah pelanggaran ke tengah kemudian kapten terjadi perputaran bola dengan Depi, namun lagi-lagi dikandas kembali di captain oleh para pemain dari Pasiripis. Ada Komeng yang mengambil alih di lingkaran tengah, masih Komeng kerja sama dengan Panca pada saya berikan, masih larak lirik 1, 2, 3 langkah ke tengah kembali, sodorkan ada Bim atau Panca kembali angkat kita untuk pertahanan lepas dipotong Lalang membantu ke tengah kembali, terjadi perebutan bola 2 bola, 1 bersih kembali ke muka oleh pertahanan belakang dari Warna Sari ke tengahnya, datang lagi bergelombang serangan yang dilakukan oleh Putra Pasiripis ke tengah kembali, ke tengah lagi terjadi duel, namun masih menjadi chip ball ke muka, maksudnya Empik yang dituju ke tengah dikawal ketat oleh Komeng, masih Empik berduel dengan Komeng ke tengah kembali, Empik dialang diganggu gerak laju Empik oleh Komeng, masih Empik kembali kepada sebuah berikan, lempar ke lepas dari tekanan kembali memasuki dalam Pasiripis, Panca ke bawah kiri yang dituju namun terlalu jauh, heading kembali oleh Gading, satu penyelamatan ke tengah kembali, bola dia kembali pada pemain Pasiripis membangun serangan pendek saja ke lepas berbahaya, namun masih bisa panjang mau untung yang dituju, yang Empik yang dituju lepas dari kawalan Empik ke tengah kembali, ada Komeng sekarang mengganggu gerak laju Empik, masih Empik kepada siapa berikan, ambil ancang-ancang lepas, namun sodorkan yang melebar ke kiri kembali ke daerah tengah pada siapa bola-bola panjang yang diberikan para pemain Warna Sari ke tengah ke lepas panjang ke bawah kiri, namun terlalu dalam tadi, dengan mudah penjaga gawang keluar dari sarangnya, lempar gawang saja langsung ke ada Wildan, masih Wildan pada sebuah berikan, masih larangnya bek kanan yang dituju Gading Martin masih kuasai bola sepenuhnya lepas dari kawalan, sodorkan ke muka kembali dan panjatkan oleh Buana Depi ke tengah kembali untuk lepas dari kawalan, masih untung kepada sebuah berikan, satu dari pemain ke tengah masih untung pada Gading di pokok datang sampai ke tengah lepas, sayang sekali lebih dekat kepada penjaga gawang Sahrukan menyelamatkan gawang dari Warna Sari ini, selamatlah gawang Warna Sari dari tekanan Putra Pasiripis memperbuat kedudukan tetap 1-0 bagi Pasiripis ke tengah ke kapten tim kuasai bola tepat melebar ke kiri luar, maksudnya masih berputar-putar kepada siapa berikan, rekan terlalu tidak ada rekan di sana tanpa arah tadi, asis yang berikan oleh pemain dari Warna Sari, bebas kembali pada penjaga gawang Yopi, masih permainkan di daerahnya sendiri Yopi, lagi-lagi bebas kembali kepada penjaga gawang Asep, masih Asep dengan tenang mempermainkan para pemain depan, memancing para pemain Warna Sari maju ke
lingkaran titik putih, namun tidak ada rekan. Ke tengah kembali membangun serangan pasir sektor sebelah kanan pertahanan sini memasuki dari Wana Sari. Lepas ada Untung sekarang, Untung lepas kawan 1 2 3 Untung dikawal lepas, namun sayang sekali di mana memberikan asis kepada Lalang, namun gerak laju Lalang tadi dikawal ketat oleh pertahanan bek kiri dari Warna Sari hanya menghasilkan kick corner saja di babak yang kedua ini. Nomor punggung 7 Panca yang akan melakukan kick corner. Ia bersiap-siap akan melakukan corner. 1 2 3 langkah ke tengah terjadi segera berjalan saya ke tengah. Ada corner bertahan, namun sayang sekali terlalu. Wasit bergantian pemain dari Warna Sari. Ya, Anang nomor punggung 10 masuk Randy nomor punggung 25. Yang dituju Gading, bek kanan dari Pasir Ipis. Gading maju ke depan membantu barisan depan, namun dikawal ketat salah seorang pemain dari Warna Sari. Terjadi 2-3 diberikan ruang tambahan. Walaupun tadi terjatuh, namun bukan satu pelanggaran, hanya bola keluar lapangan saja. Oh, terjadi free kick ya, terjadi free kick. Wasit mengatakan free kick dan bola dihadapi kembali. Panca yang akan melakukan tendangan bola mati mundur yang ke belakang dengan kaki kiri langsung jatuh pertahanan ke tengah. Gagal, hampir saja, namun masih bisa diselamatkan. Terlalu tinggi dari pemain belakang dari Warna Sari, langsung saja menyelamatkan si kulit guna. Terjadi skrimmage di area kotak penalti, namun gagal. Di mana putra Warna Sari ditekan kembali putra Pasir Ipis, mundur dia ke belakang, mengambil corner akan dilakukan Pasir Ipis kepada sebelah berikan, masih mengambil ancang-ancang, mundur dia ke belakang, langsung saja ke jantung pertahanan terus. Ending kembali penyelamatan ada Bim, masih Bim, kerjasama dengan Komeng, langsung tinggi berjalan, target berjunya Komeng tadi, namun sayang sekali tipis sekali tadi di putar gawang penjaga gawang Sahrukan, dan Warna Sari selamat kembali. Gawang Warna Sari di obrak api kembali oleh putra Pasir Ipis. Belum berubah kedudukan stop 1-0 untuk Pasir Ipis. Tengah kembali ada Panca, lepas ke keteng kembali, lepas dari tekanan, namun datang lagi bantuan dari pemain Pasir Ipis dengan kiri yang dituju Untung, mati Untung berpusat kewat ke depan lewati dua pemain, 3 pemain lewatinya, mati Untung tarik lagi ke belakang, ada baik-baik kebuka, mati baik-baik langsung kerjasama dengan Panca ke tengah kembali. Salah pengertian dan bola diambil alih kembali. Para pemain Warna Sari membangun serangan memasuki Pasir Ipis 1 2 3 langkah. Nah, terjadi pemain di catting ball lagi-lagi dicuri kembali oleh para pemain Warna Sari. Warna Sari menekan pertahanan dari dalam sektor tengah. Masih ada nomor 7 Egi masih berputar 2 pemain, 3 pemain, 8 cukup berbahaya. Bintang Warna Sari nomor punggung 7 selalu melepaskan diri dan melewati beberapa pemain dari Pasir Ipis, namun tendangannya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Asep. Lepas dari tengahan Pasir Ipis membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri, balik lagi bebas kembali Pasir Ipis kepada saya berikan Lara Clean, masih membangun serangan di daerah sendiri, menempuhkan permainan lamban ini para pemain Pasir Ipis. Lepas saja di kawasan ketan ada Egi, mencuri kembali Egi, lepas lagi-lagi berlapis, tidak ada rekan saya Yopi sapu persisa hampir Egi kepada saya memberikan Jepol ke tengah damping dikawal dua pemain masuk tenang, namun tidak ada rekan terlalu lemah tadi dengan mudah penjaga gawang keluar dari sarangnya. Asep menangkap si kulit ular, mati Larakli langsung membangun serangan sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, lakukan sudah kepada siapa liga Panca yang mundur ke depan, maju lagi ada Bildan, masih kepada saya memberikan ke tengah gol Komeng, masih Komeng pada saya memberikan Panca sekarang ambil alih, masih Panca dikuatkan salah seorang pemain dari Warna Sari, bebas kembali ke belakang Komeng yang dituju, masih Komeng melewat ke daerah tengah gol Bildan memasuki dari Warna Sari, mendatar ke tengah terlalu tahu masih lepas, namun sayang 1000 kali sayang tadi dilihat oleh wasit. Masih Untung memasuki Warna Sari, masuk ke terbotol dibuat kembali oleh para pemain dari Warna Sari untuk ke tengah, lepas terlalu lama untuk tadi memainkan kulit bulan ke tengah, kembali salah pengertian para pemain dari Warna Sari, satu bersih saja, namun Bildan dari kelihatan terjadi berbenturan pemain Pasir Ipis dengan Warna Sari. Sedikit ada benturan kaki ya, wingback kiri dari Pasir Ipis, sementara masih tergeletak di lapangan. Mundur dia ke belakang, Anton langsung panjang ke muka, masih ada Panca, pasti potong kembali lepas, namun
kontra bola yang kurang sempurna tadi oleh pemain dari Warnasari. Buang saja keluar lapangan, pikor yang akan dilakukan Facilities ke sebelah kanan tersangkut mundur dia ke belakang lebih ancang-ancang, di mana 8 pemain tapi memasuki daerah lawan. Di Warnasari jatuh pertahanan kurang cermati, etting kembali oleh para pemain dari namun di drop ada untung tadi Masari tergeletak dan tidak bisa melanjutkan kelihatannya. Ke tengah kembali, kita kembali lagi ke lapangan. Terjadi free kick di mana nomor punggung 6 tadi Anton di tackling oleh salah seorang pemain depan dari Warnasari. Terjadi free kick atau pelanggaran. Siapakah yang akan melakukan eksekutor atau eksekusi bola mati walaupun jarak cukup jauh sekitar 25 meter. Oh ya, untuk di mana wingback kiri ini akan melakukan tendangan bebas, di mana 4 pemain atau 3 pemain dari Warnasari menjadikan pagar itu 1, 2, 3 langkah kita bisa meluncur. Namun sayang sekali tendangannya terlalu jauh tadi melambung tinggi di mulut gawang penjaga gawang Sahrulkan. Belum berubah kedudukan, tapi tetap dia akan bertanding di pertandingan yang kedua nanti sore di 8 besar turnamen Piala Bergilir Facilities Cup yang pertama ini. Lemparan ke dalam, kita saksikan kembali, pandangan mata kita tertuju Stadion Neglasari. Masih ada Anton, hebat ke tengah membangun serangan dengan Gading, masih Gading mendatar, ada Untung atau Panca. Anton kembali, masih Anton dikawal ketat, tidak diberikan ruang tembak, panjang ke muka, lepas ada garis ke pemain, lepas tadi bola dikit ke tengah kembali Anton, namun dipotong kembali oleh para pemain dari Warnasari, menggagalkan serangan. Ada Ampik dikawal ketat dan jatuh bangun bila menghadapi Ampik, namun saya sudah lepas dari kawalan 2 pemain, 3 pemain, satu serangan cepat dilakukan. Egi di mana tadi profesional para pemain Facilities menggagalkan gerak laju Egi sehingga harus dibayar mahal. Terjadi free kick ya. Terjadi free kick, satu peluang bagi Warnasari untuk menyamakan kedudukan di bola mati setelah stiker terbaik dari Warnasari dijatuhkan oleh pemain belakang dari Facilities. 3 pemain menjadikan pagar hidup bagi Facilities untuk menggagalkan tendangan bebas. 4 pemain, Empik kelihatannya akan melakukan tendangan bebas, mundur dia ke belakang, mengambil ancangan satu dua, lalu kena barisan belakang, namun sayang sekali tadi di mana tadi terjadi berbenturan mungkin dengan rekannya sendiri pemain Facilities. Wasit pergantian pemain dari Facilities. Padel masuk, keluar Lalang nomor punggung 17 ya. Lalang pemain legend dari Facilities dikeluarkan oleh pelatih Negro dan mempercayakan ke sisi Lalang. Kita kembali lagi ke lapangan di mana Warnasari sekarang ngabrak-ngabrik satu, langsung syuting, namun sayang sekali tendangan spekulasi tadi masih terlalu melebar, terlalu jauh di mulut gawang penjaga gawang Facilities. Sementara unggul Facilities langsung membangun serangan melalui kaki Yopi, masih Yopi, engkol yang sangat kuat kerjasama dengan Anton kepada Chef berikan, masih memperlambat pertandingan. Datang lagi nomor 2 ke tengah kembali, ada Untung kerjasama masih ke Padel, masih Padel ke tengah Untung yang 7, namun dikawalkan satu pemain, 2 pemain di luar ke tengah kembali masih Untung, 2 pemain sayang 1000 kali sayang di mana gerak laju untuk diberikan ruang tembak oleh para pemain dari Warnasari. Dapat lagi tekan masih kita buka, ada Untung sedang bertahan, namun di mana gerak laju Untung lagi dikawal ketat, satu pengawalan yang sangat ketat sekali bagi Untung oleh para pemain Warnasari. Ke tengah kembali tidak ada Komeng, ke tengah dikawal ketat oleh Empik, kita melebar kembali ada Gading, maksudnya ke tengah kembali ditunjukkan ada Panca, lepas Panca berdua dengan Egi, masih Panca berdua dengan Egi, dihalang-halangi mendapatkan perlawanan ketat. Panca melalui Egi, terjadi 2 ke tengah kembali lepas, namun bola diambil alih kembali oleh pemain dari Warnasari. Ke tengah kembali terjadi perebutan bola sebelah kiri, lagi belum bisa diblok oleh para pemain, namun satu bersih di sebelah kiri pertahanan. Komeng yang dituju, masih Komeng kepada saya memberikan, ada Anton ke tengah Komeng kembali maksudnya, namun salah pengertian dan diambil alih kembali oleh Anas. Masih ke tengah panjang kebuka cukup jauh, namun lagi-lagi kandas ke tengah kembali Putra Warnasari memainkan serangan ke tengah memasuki daerah Facilities. Lepas kembali terjadi perebutan bola ke tengah kembali
dan diambil kembali Warna Sari, namun duel dengan Otai ke tengah dapat ada Bumi, namun sayang wasit menyatakan free kick. Mendapatkan peluang bagi Warna Sari, panjang ke muka langsung tengah, dua pemain menghadang pick dari ke tengah, lepas dari tekanan Pasir Ipis Anton dengan ke tengah kembali ada Komeng ke kiri yang tujuh untung pada sobat berikan masih mengiring kulit bola berputar-putar bebas kembali ke belakang, Anjang terbuka namun tidak ada rekan di sana dan bola diambil alih kembali para pemain Warna Sari di daerahnya sendiri di sektor sebelah kiri pertama memasuki daerah Pasir Ipis, angkat terbuka pendek saja masih dikawal ketat saja oleh Anton lepas dua pemain, lepas kepada Anton, dua pemain ke tengah kembali masih berputar-putar pada sebuah berikan masih larang diri, namun Anton selalu menempel dan tidurkan meruang tembak Egi, terjadi duel dengan Egi, masih Egi pemain yang cukup lincah kembali bebaskan ke belakang, masih Warna Sari pada sebuah berikan ke tengah diblok oleh pemain Pasir Ipis, datang sudah Pancang ngambil alih, masih Pancang pada sebuah berikan 3 4 tanda dulu mengerikan lutut 1 2 3 langkah di lewat 3 ada Komeng sebagai pemain dicuri kembali oleh pemain dari Warna Sari, panjang ke muka melepaskan diri dua pemain, namun sayang sekali masih ada Gading menggagalkan ke tengah kembali, Anton mengambil alih bebas kepada Bim melebar ke kiri luar maksudnya untung ataukah Hotan nomor 8 kepada satu berikan ada Pancai dari tengah masuk pada tahun kedua dua pemain 3 pemain melipat terbosan ke tengah ada Padan kita masih Padan langsung berikan berlagi memasuki pintu pertahanan ke tengah kembali Pancai maksudnya, namun dikandaskan kembali oleh para pemain dari Warna Sari, angkat orang emping yang dituju masih lepas dari kawalan kepada sebuah berikan masih larang di sektor sebelah kanan pertahanan Pasir Ipis SMP ngelai kepada sebuah berikan angkat ke langsung ke jantung pertahanan berpasangan ada Yopi, dua pemain 3 pemain menyelamatkan dan mengheading. Tekanan demi tekanan dilakukan putra Warna Sari, namun kandas barisan belakang para pemain Pasir Ipis ini masih Egi sekarang giliran Egi menjajah ke semua lapangan, pemain yang cukup tangguh ini ke tengah mendataran wasit pergantian pemain dari Warna Sari. Rehan kerjasama dengan Udiman Anton masih Rehan kembali membangun serangan di daerah sendiri, sadarkan ke muka kembali yang dituju Panca, memasuki Pancang ke muka yang dituju oleh kepada tidak tinggali. Ternyata serangan cepat yang dilakukan putra Pasir Ipis membuahkan hasil, kelihatannya untung ya hanya dia sudah jangan menghalangan ketika tinggali. Oh ya untung ya, wingback kiri untung sekarang ya menjebolkan gawang Warna Sari dan berubah kedudukan menjadi 2-0 sehingga Pasir Ipis unggul sementara 2-0 melalui kaki untung, di mana untung menorehkan namanya di papan skor nomor punggung 12 back kiri dari Pasir Ipis ini pemain yang cukup lincah ya, masih untuk kerjasama dengan Komeng sebagai playmaker. Mendatar kembali ada Panca Kumara, masih Panca harus memberikan masuk membuat terobosan untuk yang tujuh, namun diketing dua pemain dari menghadang dan bola diambil alih kembali para pemain dari Warna Sari, sodorkan ke muka lepas dari tekanan Warna Sari membangun serangan di right sektor harus memberikan dia panjang dengan yang tujuh masih Egi, namun terbaca oleh Gading heading ke tengah ada Komeng kerjasama dengan Bim boleh memberikan masih Larangdi Komeng kembali salah pengertian dari pengambilan dari Warna Sari ini berbahaya sekali pemain yang cukup jantung ini sebagai playmaker sekarang dicuri Anton terlalu lama. Main kembali mengambil alih kepada sang memberikan umpan terobosan yang sudah padel, namun sayang sekali adik abang melakukan sentuh satu bola dan dulu dengan tenang untuk kepada sang memberikan masih menggiring kulit kuda bebaskan ke belakang ada Gading mempermainkan kulit kuda memperti tempo permainan lambat sekali ini para pemain Gading dengan kaki kiri meninggal ke tengah ada Baca masukkan dikawal ke satu pemain dan dipatahkan kembali oleh putra Warna Sari ini, di mana Warna Sari mengambil alih kulit kuda mendatar ke tengah salah pengertian ada pemain dua pemain ketika kembali Anton mengambil alih dua pemain 3 pemain, namun sayang 1000 kali sayang di mana tadi Anton
terjatuh di tackling salah seorang pemain dari Warnasari. Terjadi free kick untuk Pasir Ipis di daerah Warnasari. Siapakah yang menjadikan eksekutor tendangan bola mati? Nomor punggung 9 pencetak gol pertama bagi Pasir Ipis, playmaker Udara Komeng, pemain KTP ini langsung sayang sekali terbaca oleh penjaga. Hampir, namun Asep dengan cekatan, walaupun terjadi tadi kurang lengket, langsung saya selamatkan Gading Martin sekarang karena ke muka kembali ada Untung, pencetak gol kedua menggerisi kulit memasuki daerah Warnasari di kawasan pemain 3 pemain, namun bisa digagalkan. Untung ke tengah kembali lagi panca, namun terbaca ke tengah kembali Anton yang dituju, Pepat kembali Hildan yang dituju, berpindah ke tengah kembali ada Otoy, kemudian semua berikan Harak Lili ke tengah kembali Anton kembali mengambil alih kepada Sebarika, maksud melebar ke kanan luar. Otoy sekarang maju ke muka membantu barisan depan, masih Otoy berikan mengarah kiri, dia berputar kembali ada Hildan ke tengah kembali, mungkin berlapis ke tengah Rehan, sayang sekali Rehan dicuri kembali pada pemain Warnasari. Warnasari lepas dari kanan mengambil alih serang, berkuasi permainan kulit bulan hampir oleh KKMP, cukup berbahaya ini, pasti gol yang cukup berbahaya yang bekerjasama dengan Egi biasanya masih berkelana kiri kepada Sumurian. Oh ternyata pecah, Egi yang dituju, masih Egi kembali saya berikan dikatakan oleh Gading ke tengah, terjadi dua. Oh sayang, masih bisa diselamatkan, namun wasit menyatakan kiri di pertahanan dari Pasir Ipis, arah kiri kepada siapa berikan ada Empi yang dituju, lepas berbahaya, namun Yopi tanpa kompromi satu bersih ke tengah yang dituju biasanya Komeng, namun sekarang diambil alih kembali kepada Untung kerjasama dengan Pader, bebas kembali yang dituju Anton, ya panca kemarin yang tuju masih panjang di lingkaran tengah mendatar ke muka, lepas ada Pader lepas dari kawalan kepada siapa berikan di sektor sebagai pertahanan Warnasari masih pada pemain muda ini mendatar ke tengah, lepas namun di heading kembali oleh pertahanan belakang, datang lagi tekanan dari Putra Pasir Ipis, sedangkan kemudian jadi dua lagi-lagi ada Komeng membantu kerja teman itu langsung saja ke mulut, namun sayang sekali terlalu lunak tadi tendangan spekulasi dilakukan Anton dan dengan mudah penjaga gawang Sahrukan menangkap si kulit lakukan tendangan volley cukup jauh kembali seperti nampik Atuka Egi lepas dari headingan Gading Martin ke tengah kembali lepas Otai ke muka bola di daerah tengah di mana para pemain dari Warnasari mengambil alih si kulit kepada semua satu pemain dua pemain di waktu kerjasama dengan Egi, masih Egi untuk kanan ini ujung berbahaya masih kepada sebab dengan Nabi masih milik kawakatan atau stop kulit dua pemain 3 pemain masih berputar-putar kepada sebuah dibayang-bayang para pemain dari Pasir Ipis tidak memberikan ruang terbang ke tengah lepas sempat Rabawan maksudnya pada aku langsung mata masih bisa diambil dicuri ke tengah menjadi dua masih ada di bayang-bayangnya lagi-lagi pada tadi dikawal ketat dan diambil alih kembali mencuri kembali Warnasari kerja ke daerah tengah kembali masih panjang ke buka maksudnya namun terbaca oleh Rehan, hanya lagi-lagi Rehan yang itu dipancar kurang cepat kandas ke tengah gue tidak terarah umpan tinggalkan Rehan dan tidak ada Rehan dari Pasir namun untuk mengambil alih kembali kepada semua berikan cukup berbahaya sekali pasti mau yang lagi kita tunggu tangan ada lagi namun dengan cermat penjaga gawang langsung ke timur dan mengambil bola di udara menyelamatkan kembali tekanan demi tekanan yang dilakukan Putra Warnasari itu selalu digagalkan oleh pertahanan belakang belum berubah kedudukan walaupun tadi on target maksud Warnasari ke tengah kembali ada otak bersama berikan lalu pantang melepas menemukan asik keberatan namun terlalu dalam dan penjaga gawang Sahrukan kembali mengambil alih sepuluh langsung lempar saja ke muka ke tengah kembali lepaskan sepuluh muna angkat ke muka kembali kepada semua berikan di daerah tengah ada pintu dua pemain dilewatkan 3 pemain masih keluar kepada sebenarnya ada ini sudah mendatang tengah lepas setting gol langsung sapu bersih kembali namun tidak ada ringan berlapis di mana berkali-kali lakukan tendangan spekulasi maksudnya pick tadi secara Ampik karena tidak diberikan ruang tembak yang cukup dekat lagi-lagi seakan-akan berakhir sudah babak yang kedua. Selamat kepada Pasir Ipis melaju ke babak semifinal dan selamat jalan kepada Warnasari dan terima kasih kepada Warnasari yang telah memberikan kontribusi kepada kami di Piala Bergilir Pasir Ipis Cup yang pertama ini di tahun 2024 dan pertandingan yang kedua antara Ciracap berhadapan dengan Cibitung, perwakilan dari Kecamatan Ciracap, Desa Ciracap dan
perwakilan dari Kecamatan Cibitung, Desa Cibitung. Ya, untuk hari ini selamat kepada Pasir Ibis, selamat kepada coach dari Pasir Ibis, Bang Negron. Aduh, sok emosinya. Alhamdulillah.